Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di channel kita dengan acara Renungan Firman Tuhan. Teristimewa, kita saat ini merayakan Jumat Agung. Kita mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai anak domba Allah, sebagai penebusan akan dosa-dosa kita. Untuk itu, saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Engkau memberikan waktu yang indah bagi kami untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati waktu yang indah ini, berkati semua umat ketebusan-Mu di mana saja yang mendengarkan, dan hamba-Mu yang menyampaikan, urapi dengan Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu, waktu ini saat ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasih, silakan ambil Alkitab kita. Kita sama-sama membuka Alkitab kita, yaitu di dalam Injil Lukas pasal 23. Membaca kita mulai ayat 44 sampai ayat 48. Saya akan baca untuk kita semua. Silakan jemaat Tuhan memperhatikan di Alkitab kita masing-masing. Judul perikopnya adalah Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Jumat Agung ini kita memiliki tema, yaitu Yesus menyerahkan nyawanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada banyak pengajaran-pengajaran yang menentang tentang kebenaran firman Tuhan, yang menyebarkan tentang pengajaran yang menentang Injil terang Tuhan. Kabar sukacita yang disampaikan oleh Injil kebenaran firman Tuhan adalah tentang datangnya Yesus Kristus sebagai Anak-Nya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa manusia. Ini banyak ditentang oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini banyak ditentang oleh orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Beberapa tahun yang lalu, bulan yang lalu, saya mengikuti dari salah seorang pengajar-pengajar, di mana dia membuat daftar list yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah manusia. Dia membuat daftar bahwa Yesus itu lapar di padang gurun. Oh, dia manusia. Dia membuat daftar list bahwa Yesus itu disunat. Oh, dia memang manusia. Dia membuat daftar list bahwa Yesus itu marah. Betul. Apa yang dikatakan, diajarkan oleh orang tersebut benar. Bahwa Yesus memang betul-betul adalah manusia, 100% manusia. Sampai di situ dia benar. Karena memang Alkitab pun memberi kesaksian. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sampai di situ pengajar-pengajar ini benar. Namun di akhir pengajarannya dia katakan orang Kristen sesat karena menyembah manusia. Nah, di situ letak kesalahannya. Di mana dunia atau orang-orang yang memiliki ajaran yang menentang kekristenan tidak mengerti
konsep keselamatan yang Tuhan rancangkan dan tidak mengerti dan mengenal lebih dalam siapa itu Yesus Kristus. Bagi orang Kristen, Yesus Kristus adalah betul-betul 100% manusia dan 100% Allah. Injil memberi kesaksian di dalam Yohanes 1 ayat 14 tadi bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Allah datang di dalam nama anaknya Yesus Kristus, datang sebagai anak Allah, turun ke dalam dunia itu dalam bentuk rupa manusia. Sama seperti saya, sama seperti saudara. Lapar, makan, minum, punya darah, punya keringat, sama. Dia datang tidak dalam bentuk wujud yang lain. Dia datang betul-betul dalam wujud manusia. Tidak dalam bentuk wujud yang lain. Jadi Alkitab pun memberitakan memang Yesus itu datang dalam bentuk serupa atau sama dengan manusia. Sampai di situ. Benar, namun ketika Anda mengatakan orang Kristen menyembah manusia, bahwa Yesus bukan Tuhan, dia manusia, di situ Anda salah. Sebab tadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa. Untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa dan kejahatan. Mengapa? Di dalam perjanjian lama, Allah mengatur Tauratnya kepada Musa bahwa setiap orang-orang Israel yang melakukan dosa, melakukan kejahatan, harus ditebus dengan menyembelih domba. Perhatikan, dengan menyembelih domba. Jadi kalau ada di zaman dahulu, di zaman perjanjian lama, diperintahkan bangsa Israel menyembelih domba, itu dalam rangka menebus dosa-dosa mereka. Domba harus disembelih, darah domba harus menetes. Jadi bukan sembarang-sembarang menyembelih sapi. Ya, itu menjadi korban tebusan. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata sistem yang dibuat Allah untuk menebus dosa manusia dengan cara menyembelih domba, tambun, itu tidak bisa menyelesaikan hubungan antara manusia dengan Allah. Coba Anda bayangkan, setiap Anda berdosa harus menyembelih domba, sapi, lembu. Setiap berdosa demikian. Sampai kapan Anda bisa melaksanakan itu? Oleh karenanya Allah harus datang sendiri di dalam nama anaknya Yesus Kristus. Dia menjadi domba sembelihan untuk menebus dosa umat manusia. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 7 dikatakan di sana, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Orang Kristen sekarang tidak perlu menyembelih domba, lembu. Itu disembelih hanya sebagai lauk pauk saja. Bukan untuk sebagai korban sembelihan untuk menebus dosa. Kristus Yesus yang telah menjadi sembelihan, anak domba Allah. Begitu. Kristus Yesus yang menjadi anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihat anak domba Allah. Jadi Allah sendiri yang harus turun di dalam nama anaknya Yesus Kristus, yang menjadi anak domba Allah, anak ketebusan yang disembelih, mengeluarkan darah demi untuk menebus dosa saya dan dosa Anda. Itu tujuannya. Bukan sembarang datang utusan. Ada misi Allah untuk menyelamatkan manusia. Karena cara-cara di dalam Taurat Musa tidak bisa menyelesaikan itu semua. Maka Allah sendiri yang harus datang di dalam nama anaknya Yesus Kristus.
yang menjadi anak domba Allah, sembelihan itu. Begitu. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Perhatikan. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan untuk banyak orang. Bukan sapi lagi yang memberikan nyawanya untuk tebusan saya dan Anda. Tapi Yesus sebagai anak domba Allah menyerahkan nyawanya. Makanya topik kita hari ini, Yesus mati. Disinilah Yesus mati, puncak daripada karya penyelamatan Allah itu. Menyerahkan nyawanya untuk tebusan bagi setiap orang. Yang kita baca tadi di nats kita tadi. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 48. Inilah terakhirnya Yesus mengerjakan karya keselamatan itu. Ya. 1 Yohanes ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia adalah di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Saya ulangi, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi Yesus mati di kayu salib itu bukan hanya sekedar mati. Itu adalah misi Allah. Itu adalah misi Tuhan menyelamatkan dosa kita. Dia mati di sana tergantung demi aku dan engkau. Tidak ada cara lain untuk membereskan dosa-dosa manusia. Tidak ada cara lain, caranya Allah untuk menebus dosa saya dan dosa Anda. Dosa kita semua. Ya. Nyawanya harus dikasih sebagai tebusan. Darahnya harus tercurah untuk menyucikan kita dari segala dosa. Yang kita baca di nas firman tadi. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi Yesus mati di kayu salib yang kita baca di dalam Injil Lukas tadi, dalam rangka darahnya tercurah sebagai penebusan, pengampunan dosa, dan menurut kekayaan kasih karunia. Itulah bukti bahwa Allah mengasihi kita, memberikan anaknya untuk korban tebusan dosa kita. Di situ, ya, darahnya yang kudus yang menyucikan kita. Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa di dalam Yesus. Dalam Yesus. Kembali ke nas kita tadi. Apa dikatakan di sana? Yesus mati. Jumat Agung kita mengingat bagaimana Yesus sengsara di hadapan Herodes, di hadapan Pilatus, di hadapan Mahkamah Agama. Tidak ditemukan kesalahan Yesus. Namun Yesus harus menjalani itu semua. Diludahi, dipukuli, dimakutai duri. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya. Ditombak, darahnya tercucur. Demi apa? Demi untuk menebus dosa-dosa kita. Demi untuk menebus dosa-dosa kita. Pengajaran yang sesat yang di luar juga mengatakan Yesus mati. Masa Tuhan mati? Pemahaman Anda, pemahaman kita jangan sepotong-sepotong. Ya. Video saya yang pertama ini saya katakan bagian pertama Yesus manusia, anak domba Allah sebagai tebusan. Ya. Video saya berikutnya akan menjelaskan bahwa Yesus itu adalah betul-betul Allah, 100% Tuhan, 100% Allah. Video saya berikutnya. Sebab apa? Kebangkitan nanti akan saya ulas. Hari ini kita hanya mengulas Dia mati. Dia mati. Pemahaman orang-orang di luar orang Kristen memahami Yesus hanya sampai Ia mati. Ya, mereka senang memberitakan Yesus mati, tetapi kabar Yesus bangkit tidak pernah diberitakan. Ya, yang diberitakan hanya Yesus mati. Masa Tuhan mati? Iya, Dia mati untuk menebus dosa kita.
Perhatikan baik-baik. Ini dicatat oleh sejarah. Data sejarah mencatat Yesus mati. Ya. Banyak orang yang melihat Yesus mati, disalibkan. Sejarah itu banyak yang menyaksikan. Kita perhatikan Yesus mati. Ayat 44, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Hal yang luar biasa. Alam pun menunjukkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Sampai-sampai jam 12 siang tiba-tiba daerah sekitar situ menjadi gelap. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Tabir bait suci terbelah dua. Ini adalah proses menjelang Yesus mati. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa." Perhatikan baik-baik. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini menunjukkan ada otoritas Yesus terhadap nyawanya. Yesus memiliki otoritas untuk menyerahkan nyawanya. Jadi kematiannya berbeda dengan kematian saya dan saudara, kematian manusia. Kalau kematian manusia memang nyawanya diambil oleh Tuhan. Ya, nyawanya dicabut oleh Tuhan. Kalau ini Yesus yang menyerahkan nyawanya. Bukan tidak bisa Yesus memanggil malaikat-malaikatnya untuk menghabisi semua bala tentara serdadu Romawi. Bisa. Namun Yesus tetap di dalam kasih setianya, bahwa dia betul-betul ingin menjalankan misi Bapa untuk menyelamatkan dosa dan saya. Dia tetap setia kepada misi tersebut. Dan dia menyerahkan nyawanya. Di dalam proses dia menjalani sengsara, jalan-jalan salib. Dia diludahi, dia dimakutai duri, dia dihina, pakaiannya harus diambil. Namun tidak sepatah kata pun keluar kata-kata kutuk dari mulutnya. Justru kata-kata berkat yang keluar, termasuk kepada penjahat di sebelahnya. Dia mengatakan ketika penjahat tersebut bertobat, "Engkau hari ini berada bersamaku di Firdaus." Ini menunjukkan bahwa dia Allah, 100% Allah. Namun nanti akan di video-video saya berikutnya saya uraikan bahwa dia Allah tentang kebangkitan. Hari ini kita merenungkan tentang kematiannya. Dia menyerahkan nyawanya, dia memiliki otoritas terhadap nyawanya. Ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Jadi orang-orang banyak, para serdadu ada juga yang sadar betul bahwa orang ini adalah orang benar. Mengapa? Matahari gelap jam 12 sampai pukul 3. Tabir bait suci Allah terbelah menjadi 2. Inilah bukti. Orang-orang yang melihat pada akhirnya sadar. Saya ulangi di ayat 47, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Mereka menyesal telah memperlakukan Yesus dengan begitu hinanya selama perjalanan di jalan-jalan tersebut, ketika Yesus memikul salib sampai di bukit Golgota. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus paham sebagai orang percaya, mengenal lebih dalam lagi. Teristimewa di masa Jumat Agung ini, kita merenungkan bagaimana Allah betul-betul mengasihi kita di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Yesus menjadi anak domba Allah, sembelihan Paskah untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Saya ulangi, 1 Yohanes 1 ayat 7, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa.
mengucap syukurlah kita pada Allah Bapa yang memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, Yesus Kristus, yang tersalib itu. Bagi orang bodoh, kematian Yesus itu tidak adalah sia-sia. Namun bagi kita, kematian Yesus adalah anugerah. Bagi mereka yang tidak mengenal Yesus, kematian Yesus adalah kebodohan. Bagi kita, kematian Yesus adalah anugerah. Sebab dia menjadi korban sembelihan, korban Paskah. Oleh karenanya, saudara-saudara yang seiman, yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Buka hati kita, biar dia tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam dia. Terima anugerah Allah tersebut, di mana dia menyelamatkan kita di dalam darah anaknya, anak domba Allah. Permuliakan namanya, tinggikan namanya. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan, tetap bersemangat melayani Tuhan. Selamat beribadah di Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di video-video kita selanjutnya. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kami Tuhan punya Allah Bapa seperti Engkau yang mengasihi kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan kami boleh menerima anugerah keselamatan yang datang daripada Engkau melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami menerima itu Bapa sebagai juru selamat kami, sebagai Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, menerima anak-Mu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam kehidupan kami. Teguhkan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami Tuhan tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran dunia yang menyesatkan. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengajari kami, supaya kami Bapa lebih paham lagi maksud Tuhan, tujuan Tuhan, kasih setia Allah, pengorbanan Yesus dalam kehidupan kami. Di mana saja jemaat-Mu saat ini berada Tuhan, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang kehilangan pengharapan teguhkan pengharapannya. Berkati segala usaha dan pekerjaan yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu. Berkati kesehatan, jauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit sampar yang busuk. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai bertemu kembali di dalam video-video kita berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.